Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la umrid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada para alim ulama dan sesepuh yang kami taati, kepada Rais Syuriah PCNU Kabupaten Malang, Kiai Haji Fatul Ija atau yang mewakili, kepada Ketua PCNU Kabupaten Malang yang diwakili oleh Bapak Haji Imam Turmudi, dan para tokoh sesepuh Dewan Hos, Dewan Pembina, dan Majelis Pendekar Pakar Nusa Kabupaten Malang. Kepada Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Camat Poncokusumo dan semua undangan, khususnya bagi para pendekar Pakar Nusa di Kabupaten Malang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara halal bihalal, sekaligus penganugerahan penghargaan kepada tokoh-tokoh Pakar Nusa di Kabupaten Malang. Tak lain dan tak bukan, tujuan kami adalah untuk menginformasikan atau untuk memberi pembelajaran bagi santri Pakar Nusa di Kabupaten Malang agar tahu sejarah siapa saja mereka yang telah berjasa di Pakar Nusa Kabupaten Malang. Karena bagi kami Pakar Nusa adalah ridho guru, adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Restu kiai, restu orang tua adalah sesuatu yang merupakan kewajiban bagi seluruh santri Pakar Nusa. Maka kami selaku pengurus cabang mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sesepuh Pakar Nusa yang telah mendedikasikan dirinya untuk Pakar Nusa di Kabupaten Malang, dan harapan kami selalu didoakan agar bisa mengemban amanah mempertahankan Pakar Nusa yang membawa misi mempertahankan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah di Kabupaten Malang. Karena Pakar Nusa ini adalah lahir dari Nahdlatul Ulama, meskipun kami ditempa harus mandiri, tidak pernah ada satu apapun yang bisa kami ajak kerjasama, tapi kami yakin karena dengan keyakinan bahwasanya keberkahan itu ada dalam Pakar Nusa. Pakar Nusa ini hadir didirikan oleh Gus Maksum Al-Jauhari. Waktu itu PBNU-nya Kiai Abdurrahman Wahid, dengan dasar pemikiran kalau dulu di era 80-an itu seorang kiai, seorang guru ngaji itu minimal itu pasti pendekar pencak, minimal itu ahli ilmu hikmah. Seiring dengan perkembangan zaman, rupanya pergeseran nilai-nilai ini semakin kuat sehingga sudah jarang kita temukan hasanah kekayaan an-nahdiyah yang ada dalam Pakar Nusa ini tereksplor di pondok-pondok pesantren. Maka dengan adanya itu Pakar Nusa mengakomodir itu semua. Sampai Gus Dur pernah bilang satu-satunya banom yang bisa dititipi Pakar Nusa ketika yang lain tidak bisa adalah Pakar Nusa. Ungkapan ini adalah sebagai pemicu semangat, karena sejarah sudah membuktikan bahwasanya Pakar Nusa ini adalah reinkarnasi dari pasukan Hizbullah waktu itu adanya resolusi jihad, yang mana semua santri dengan dasar komando dari kiai begitu semangat untuk mempertahankan NKRI dan kewibawaan para kiai. Jadi Pakar Nusa semboyannya bela kiai sampai mati. Itu semboyan dari Pakar Nusa. Bukan hanya personalnya, tapi ajarannya, wibawanya, akidahnya wajib bagi setiap Pakar Nusa untuk menjaga guru-guru kita, kiai-kiai kita, kiai-kiai Nahdlatul Ulama.
Maka dari itu kepada semua anggota Pakar Nusa Kabupaten Malang, ajarilah anak didik santri-santri kita dengan akhlakul karimah. Maka dengan diadakan acara seperti ini, kami ingin memastikan bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Pakar Nusa Gus Nabil, jika kalian punya kemampuan dari spiritual itu hanya 20%. Yang 80% itu adalah dari guru-guru kalian, dari kiai-kiai kalian, dari semua sesepuh Pakar Nusa di Indonesia ini. Maka wajib hukumnya bagi seorang santri Pakar Nusa untuk hormat lahir batin kepada guru dan kiai-kiai di Kabupaten Malang ini. Seperti yang kami katakan tadi bahwasanya ungkapan beliau bahwa Pakar Nusa adalah satu-satunya banom yang bisa dititipi NU ketika yang lain tidak bisa. Ini adalah sebuah gambaran. Sejarah membuktikan 350 tahun kita dijajah Belanda dengan misi kristenisasi, tapi pada hasilnya waktu itu 95% ajaran Islam masih tetap dominan di Indonesia. Kenapa? Karena ajaran yang dipakai adalah ajaran tauhid, ajaran strategi budaya yang bersinergi dengan budaya Nusantara. Maka Kiai Said bilang bahwasanya Islam Nusantara, Pakar Nusa harus mendukung itu. Perlu diingat bahwa Islam Nusantara adalah bukan madhab, bukan aliran baru, tapi tipologi, ciri khas. Maka perpaduan antara budaya dan agama ini sangat diperlukan bagi kejayaan Islam di Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama. Itu saja yang biasa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.